Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Filsafat Rindu. Kali ini kami kedatangan tamu. Namanya siapa, Mas? Nama saya Baso Andi Arfan. Tapi teman-teman sering manggil Alex. Alex. Namanya Baso Andi Arfan dan biasa dipanggil Alex. Jadi begini teman-teman. Mas Andi Arfan atau biasa kita katakan Mas Alex, beliau adalah santri yang sudah 6 tahun. Ya benar. Dan sampai akhirnya sekarang beliau sebagai barista atau biasa kita katakan barista tanpa nama. Benar. Barista tanpa nama. Barista tanpa nama ya. Namun teman-teman, ada sedikit yang unik dari Mas Arfan ini, yang mana biasanya itu di pondok-pondok pesantren itu juga banyak orang-orang yang tidak menyukai ilmu filsafat, beralasan dengan kata-katanya dari Imam Syafi'i bahwa mempelajari filsafat itu dilarang. Ya benar. Nah, atau bahkan banyak sekali orang yang menyesatkan filsafat. Oh banyak mas. Ya, namun ini Mas Arfan ini, Mas Alex ini, beliau sampai akhirnya menyelami ke dunia filsafat dan sampai hari ini. Oke, kita tanyain aja. Ini itu gimana Mas sejarahnya Mas? Ketertarikan dalam belajar ilmu filsafat ya mas ya. Apalagi basic sebagai pesantren. Terima kasih banyak mas atas pertanyaan itu. Itu sangat relevan banget loh. Iya. Dengan apa ya? Banyak orang mengira bahwa belajar filsafat itu bisa menyebabkan kita menjadi orang yang tersesat gitu mas. Iya. Cuma bagi saya itu salah satu pendapat yang salah gitu. Pendapat yang salah. Atau opini masyarakat terkait filsafat itu sendiri. Ya, siap. Saya dulu belajar atau ngaji lah di pesantren selama 6 tahun. 6 tahun, lumayan. SMP, SMA. Seperti yang dikatakan Mas tadi, banyak orang pesantren yang kaku gitu. Iya. Dan itu benar kaku. Dan itu benar. Kaku terhadap pemikiran-pemikiran itu, yaitu belajar filsafat itu tersendiri. Iya. Nah, saya merasa pun demikian mas. Dari kelas 1 SMP sampai lulus SMP dan kemudian ketika saya SMA kelas 2, saya itu merasa gelisah gitu, merasa resah dengan segala hal gitu. Akhirnya saya menemukan sosok gitu, seseorang yang mampu menjawab pertanyaan saya itu mas. Dan beliau adalah seorang mengkaji filsafat. Iya benar, seorang yang memahami betul ya, filsafat itu. Jadi saya mencurahkan kegelisahan saya tadi ini. Nah, akhirnya beliau mengajak saya gitu untuk ngaji filsafat lah mas, atau belajar filsafat itu tersendiri. Mantap, keren. Nah setelah itu saya akhirnya kegelisahan saya udah mulai lepas tuh, karena saya udah menemukan jawaban itu tersendiri. Berarti begini teman-teman, Mas Arfan itu mempelajari filsafat karena bertemu dengan dengan seseorang yang mengantarkannya sampai hari ini ke dunia filsafat. Iya. Dan itu atas dasar keresahan-keresahan Mas Arfan, Mas Alex, ya kan, tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum bisa terjawab, sehingga akhirnya ketemu sama seseorang tersebut dan bisa dijawab, dan ternyata itu hanya bisa dijawab dengan filsafat. Ini menarik sekali mas. Menarik sekali mas. Keren. Nah, tapi begini mas, ketika mas mempelajari filsafat, yang tadi mas katakan ya, sesat. Nah itu mas gimana menanggapi orang-orang yang mengatakan bahwa filsafat itu sesat? Apakah mas cuek saja, bodoh amat? Apakah mas memberi pelajaran, kasih tahu, atau gimana mas? Kalau untuk pribadi saya sendiri mas, terkait filsafat itu sesat atau enggaknya, itu tergantung pribadinya mas. Pribadi. Ketika seseorang memahami betul filsafat itu tersendiri, dia akan menemukan Tuhannya. Filsafat itu kan dari bahasa Yunani ya mas ya? Iya. Yang berarti
dari kata philo dan sophia. Philo yang berarti kecintaan gitu. Ya, Sophia mantan saya. Cinta Sophia. Sophia itu jangan ini Mas. Tapi bagus. Sophia dengar toh. Hei Sophia yang ada di sana ya, mantan saya. Jadi Sophia itu artinya bijaksana. Dari makna bahasa Indonesianya tersendiri adalah Mas, filosofi itu atau filsafat itu adalah cinta terhadap bijaksanaan. Cinta terhadap kebijaksanaan. Iya. Kita mengetahui sesuatu hal gitu. Kita harus memahaminya, mengetahuinya sampai ke akar-akarnya. Ya. Jadi itu asal mulanya Mas belajar filsafat. Terkait sesat atau bahkan sampai dikafirkan oleh sebagian ulama, ya kan? Ya, khilafiyah ya. Ya. Itu udah menjadi hal yang wajar. Sebenarnya bukan sekarang terjadinya, itu udah lama ya. Udah lama gitu. Isu klasik. Isu klasik lah yang sering diangkat Ya. oleh ulama-ulama kita. Itu menjadi satu hal yang unik lah dalam mengenai filsafat tersendiri. Ya. Bagi saya itu filsafat itu ada dua Mas. Ya. Yang pertama filsafat barat dan yang kedua adalah filsafat timur. Nah perbedaan kedua filsafat tersebut ada pada nilai ketuhanannya. Ya. Ketika seseorang memahami atau mempelajari filsafat barat, itu mendahulukan logika ketimbang wahyu dan Tuhan. Jadi banyak sebagian dari mereka orang mempelajari ilmu filsafat tersendiri itu keluar dari keyakinannya. Karena filsafat mengesampingkan wahyu ketuhanan gitu Mas. Akan tetapi ketika seseorang belajar filsafat timur itu mengataskan Tuhan gitu dan wahyu. Jadi ini wahyu dan Tuhan. Bawahnya itu logika. Jadi banyak ulama-ulama atau filsuf tasawuf yang lahir dari filsafat itu sendiri. Contohnya adalah Jalaluddin Rumi, Ibnu Sina, Ibnu Rus. Itu kan orang-orang yang mempelajari filsafat itu. Benar. Sampai membawa mereka sosok yang begitu besar, Mas. Bahkan dalam salah satu pelajaran filsafat yaitu ilmu mantik. Di situ Imam Ghazali mengatakan bahwa jika seseorang tidak mempelajari jika seseorang tidak mempelajari ilmu mantik atau ilmu logika, maka kredibilitas keilmuannya diragukan. Iya, dipertanyakan. Artinya apa? Ulama sekelas Imam Ghazali, beliau bilang jika seseorang yang tidak mempelajari ilmu logika, maka kredibilitas keilmuannya diragukan. Artinya apa? Pada waktu itu, waktu Imam Syafi'i mengatakan filsafat itu tidak diperbolehkan, karena mungkin konteks zamannya pada saat itu orang-orang masih belum melek. Dan yang tadi sampai dikatakan mungkin para tokoh-tokoh filsuf Islam itu belum banyak. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i itu khawatir. Nah, namun setelah eranya Imam Ghazali, pendapat itu langsung dibantahkan dengan pendapatnya Imam Ghazali secara tidak langsung ya. Artinya ya filsafat itu dari mana sesatnya? Adapun sesat itu mungkin produk manusia ya. Misalkan tadi kata Mas, filsafat ada dua, filsafat timur sama filsafat barat. Jika kita mempelajari filsafat timur yang dari para filsuf Islam, kita akan semakin mengenal Tuhan. Iya, malah akan dekat dengan Tuhan gitu. Tapi jika kita mempelajari filsafat barat dengan dasar keimanan yang tidak kuat, kita bisa jadi agnostik. Bisa jadi ateis. Ya. Jadi bagi kita ya. Bagi kita. Filsafat haram, tidak, sesat atau ruwet atau tidak, itu tergantung kitanya. Iya, tergantung kita menanggapinya filsafat tersebut. Ya. Nah, terus gini, Mas. Di zaman yang saat ini yang hoax bertebaran di mana-mana ya. Hoax bertebaran di mana-mana dan sangat mudah sekali karena zaman medsos. Dan itu sering terjadi tuh. Iya. Nah, itu apakah filsafat itu sangat sangat penting sekali dipelajari di era sekarang? Bagi saya Mas,
untuk mempelajari filsafat itu sangat penting. Di era sekarang ya? Iya, di era sekarang maupun di era berikutnya nanti. Ya. Karena filsafat itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW Selalu. menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kan? Ya. Yaitu Quran surat Al-Alaq. Malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di dalam makna tersebut adalah kata Iqra yang kita ambil Mas ya. Ya. Bacalah. Baca dalam arti ini adalah memahami, mengetahui dan banyak makna dari kata Iqra itu. Ya. Pengetahuan gitu. Jadi Di situ terkandung nilai filsafat Mas. Bismi Rabbik. ya. Nah, dilanjutkan ya adalah Bismi Rabbiknya itu dengan atas nama Tuhanmu Alladzi khalaq, yang telah menciptakanmu. Nah, jadi kalau untuk filsafat itu sendiri di berbagai zaman pun itu sangat relevan untuk dipahami gitu. Karena tidak akan luntur oleh waktu, karena ini adalah suatu keilmuan gitu. Keilmuan yang sangat Penting gitu untuk dikaji gitu kan. Apalah arti seorang manusia kalau tidak mengetahui dirinya sendiri. Iya, gitu lah. Bahkan sekarang sedang viral ya, sedang marak sekali tuh. Jika ingin mencintai seseorang, cintailah diri sendiri. Benar. Ingin mencintai diri sendiri, kenalilah diri sendiri. Kenalilah diri sendiri. Untuk mengenali diri sendiri, salah satunya mempelajari filsafat. Cocok sekali. Jadi buat teman-teman ya, untuk belajar filsafat boleh-boleh aja, silakan. Ini sangat penting buat teman-teman. Tapi harus pahami dulu konteks filsafat apa dulu yang mau dipelajari. Jadi mungkin gini Mas ya. Yang tadi seperti kita singgung bahwa filsafat itu bisa jadi ateis atau agnostik. Nah, berarti kita harus hati-hati dong. Iya, maksudnya kita pahami dulu bahwa kita seorang muslim, berarti kita memahami sesuatu itu dengan bismillahirrahmanirrahim, Mas. Iya. Atas nama Tuhan gitu. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita. Nah, namun jika kita mempelajari filsafat hanya sebatas buku, kita baca-baca buku filsafat nih, apakah itu nggak apa-apa? Boleh-boleh aja, asalkan misalnya nih kita membaca suatu buku, menemukan suatu ilmu atau gagasan di dalam buku tersebut, dan itu sebuah kebaikan, itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita, Mas. Sehingga kehidupan kita akan lebih baik gitu, akan lebih mengenal siapa pencipta kita gitu, Mas. Ini menarik sekali, menarik banget. Jadi saya tuh mengenal Mas Alek ini, dulu saya nggak tahu, dan beliau itu sangat suka sekali mengaduk kopi, meracik kopi. Nah itu dia Mas, barista. Iya, barista tanpa nama. Dia tidak ingin diakui. Dan selain filsafat, dia juga sangat mencintai dunia sastra. Iya, dia sangat mencintai sastra. Dan dia biasa menulis juga di platform media massa digital ya. Dan beliau juga punya ada akun medsosnya yang mungkin pemikirannya bisa kalian untuk menjadi salah satu pembelajaran. Nah, dan Mas umurnya berapa? Apa mau disensor? Oh, nggak apa-apa ya. Berapa umurnya Mas? Nggak apa-apa disebutin nih? Nggak apa-apa. Umur saya sekarang menginjak 20 tahun Mas. 20 tahun. 20 tahun. Umur 20 tahun sudah mempelajari filsafat. Dan pas kemarin saya mau mewawancarai dia pas sedang ada di kedai kopi ya. Nah, artinya seorang pengadu kopi, kalau bahasa kasarnya pengadu kopi, dia mempelajari filsafat. Bagaimana dengan kita, ya kan? Bagaimana dengan kita yang setiap hari membaca buku, setiap hari kita kuliah, setiap hari kita selalu ikut seminar-seminar dan lain-lain. Namun jika pemikiran kita masih cacat, atau keilmuan filsafat kita, atau kita tidak berfilsafat, maka bagi saya kurang. Dan terima kasih banyak Mas. Oh, sama-sama Mas. Ada statement terakhir nggak? Statement terakhir dari saya ya? Ya. Satu kata dari saya adalah
Percaya pada proses bukan pada mitos. Percaya pada proses, bukan pada mitos. Dan hari ini mari kita berproses untuk mempelajari apa saja ilmu dengan tidak setengah-setengah. Banyak sekali orang yang ingin mempelajari apapun itu, misal filsafat, dan dia berharap untuk langsung bisa. Itu nggak bisa. Kita Benar. harus proses dulu sampai akhirnya kita bisa. Baik, teman-teman. Orang yang paling berbahaya itu adalah orang yang membaca hanya satu buku. Daripada orang yang tidak membaca buku. Artinya, jika kita mempelajari sesuatu yang setengah-setengah, itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Begitupun berlaku untuk semuanya. Terima kasih. Saya Tasori. Saya Baso Andi Arfan atau Tetap Alex. tetap pantau YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.